Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Rosina Juwita ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang bahan kimia di rumah. Yang pertama itu adalah bahan kimia rumah tangga. Bahan pencuci, bahan kosmetik, pembasmi serangga, pemutih, bahan bakar, bahan makanan, pewangi, dan lain-lain. Bahan kimia ada yang merugikan, tetapi juga ada yang bermanfaat bagi kita. Yang berikut adalah penggolongan bahan kimia. Bahan kimia digolongkan menjadi dua, yaitu bahan kimia alami, biasanya bersifat ramah lingkungan. Bahan kimia sintesis atau buatan, biasanya banyak efek sampingnya. Hal ini karena banyak bahan kimia sintetik yang bersifat racun, mudah terbakar, menyebabkan korosi, sulit diuraikan oleh bakteri pengurai, dan lain-lain. Kita lihat yang pertama, bahan pembersih sabun. Daya bersih lebih kuat daripada air. Yang kedua, terbuat dari lemak hewan atau tumbuhan yang disintetiskan dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Reaksi pembuatan sabun disebut saponifikasi atau penyabunan. Saponifikasi lemak hewan atau tumbuhan dan natrium hidroksida lebih keras daripada saponifikasi dengan kalium hidroksida. Sabun keras untuk pembersih pakaian, sabun lunak untuk sabun mandi. Cara kerja sabun. Susunan molekul sabun adalah hidrofil dan hidrofob. Hidrofil bersifat mendekati air dan menjauhi lemak. Hidrofob bersifat mendekati lemak dan menjauhi air. Struktur molekul sabun C17H3 COOH Na+ atau natrium stearat. Cl7H35 bersifat sebagai hidrofob. COONA+ bersifat sebagai hidrofil. Sifat dari kedua bagian ini dapat mengangkat kotoran lemak dan pakaian atau kulit. Kotoran diikat oleh molekul sabun dan dilarutkan dalam air buih pada sabun berfungsi mencegah kotoran yang sudah terangkat tidak menempel lagi pada kain. Kelemahan sabun yang pertama menimbulkan bercak kuning pada kain. Hal ini karena partikel terkecil sabun dapat bergabung dengan mineral yang terlarut dalam air, misal natrium, kalsium, dan magnesium. Sabun tidak berbuih pada air sada atau air yang banyak mengandung kalsium dan magnesium. Deterjen daya bersih lebih baik dibanding sabun. Lebih praktis dan lebih murah dibanding sabun. Komponen utama adalah surfaktan. Daya pembersih kuat karena mempunyai kemampuan dan membasahkan, mengendurkan, dan mengangkat kotoran. Dilengkapi bahan pengharum dan builder yang mampu mengikat mineral dalam air sehingga tidak mengganggu kerja surfaktan. Banyak digunakan sebagai pembersih barang pecah belah, sampo mobil, dan sampo rambut. Yang ketiga adalah bahan pembersih lainnya. Pembersih lantai, pembersih porselen, kaca, karet, kayu, plastik, dan lain-lain. Komposisi bahan pembersih berbeda-beda sesuai dengan jenis benda yang akan dibersihkan. Yang kedua adalah bahan pemutih. Bahan kimia yang digunakan untuk memutihkan atau mencerahkan dibagi menjadi dua, yaitu pemutih pakaian dan pemutih kulit manusia. Pemutih pakaian berbentuk larutan mengandung natrium hipoklorit atau NaClO 5,25%. Pemutih bentuk bubuk mengandung kalsium hipoklorit atau
CaClO2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pemutih. Yang pertama, tidak boleh dicampurkan dengan bahan kimia lainnya. Jika dicampur dengan pembersih kloset, menimbulkan gas klorin yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan kematian. Bahan pakaian dari polyester akan berwarna kuning jika diberi bahan pemutih. Dapat merusak pakaian jika digunakan terlalu sering dan tidak hati-hati. Sebelum menggunakan produk, biasanya membaca dulu komposisi, fungsi, dan informasi yang ada dalam kemasan. Yang berikut adalah ada bahan pewangi, biasanya terbuat dari aroma bunga dan buah. Sering ditambahkan pada sabun, deterjen, pembersih lain, hairspray, dan bahan kosmetik. Berbagai produk biasanya mengandung 0,5–5%. Yang berikut adalah efek samping penggunaan bahan kimia rumah tangga. Menyebabkan pencemaran, mempengaruhi kehidupan air, mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut adalah insektisida atau obat pembasmi serangga. Bersifat racun bagi serangga dan hewan lain, juga bagi manusia. Harus disimpan dan juga dijaga hati-hati, jauhkan dari jangkauan anak-anak, berbentuk padat dan gas. Salah satu bahan kimia dan insektisida adalah DDT, diklorodipeni trichlorotane. DDT bersifat sulit terurai sehingga tahan lebih lama dan ampuh membasmi serangga dan nyamuk. Limbah DDT dapat mencemari tanah dan air. Terima kasih.